akan melaksanakan tugas wawancara dari PPG Dalcam tahun 2022, yaitu mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Kemarin itu sudah dilaksanakan, yang terambil masalah yang diselesaikan yaitu yang pertama yaitu motivasi belajar di sekolah kita kan rendah ya. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana siswa dan guru itu kurang memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran. Nah, mungkin untuk LK 2.1 ini saya akan meminta kepada Bapak masukan dan sarannya bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut gitu, supaya nanti yang diambil akan penyebab masalah yang diambil oleh saya itu yang pertama itu model pembelajaran guru masih kurang menarik. Nah, menurut Bapak nanti apa solusinya gitu, biar supaya saya sebagai guru ini bisa meningkatkan gaya belajar saya sebagai guru. Terima kasih Bu Surnesi. Memang kalau saya cermati permasalahan di sekolah kita, dari sekian banyak masalah yang mungkin dapat menghambat terhadap proses pengembangan, termasuk juga mungkin prestasi SM1 Cilacap, di antara yang pertama itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Ini memang tidak berarti dia berdiri sendiri, karena setiap permasalahan di sekolah itu saling berkaitan, saling nyambung, dan bahkan di satu sisi saling menentukan. Kalau saya lihat latar belakang penyebab mengapa rendah motivasi belajar siswa di SMA Cilacap, yang pertama adalah dorongan dari orang tua juga akan sangat mempengaruhi. Ketika dia di awal menyekolahkan ke sini, kemudian sebelum berangkat masih banyak orang tua yang belum paham, belum tahu, dan belum dalam artian memahami secara luas hakikat dan makna dari pendidikan. Karena bagi mereka salah satunya adalah cukup, yang penting itu adalah dapat ijazah. Padahal ada hal penting dalam proses perkembangan itu adalah bagaimana anak mampu. Yang pertama mungkin menerima informasi melalui pembelajaran, yang kedua juga dia bisa mengekspresikan, dan juga kalau bisa di satu sisi dapat mengembangkan diri untuk kepentingan masa depan juga. Kemudian yang kedua, kadangkala di samping rendahnya ataupun kurangnya dukungan dari orang tua, yang kedua adalah mungkin sistem dan iklim di kita yang, tapi saya yakin ke depan bagi anak mungkin yang tadi yang kurang menarik. Apa yang kurang menariknya? Di antaranya misalkan ketika guru ngajar itu adalah yang penting juga gugur kewajiban. Padahal guru itu harus mampu membuat anak itu senang, nyaman, bahkan kalau bisa merasa butuh guru itu di hadapan anak ketika di sekolah. Mereka kadang-kala cenderung yang penting mengajar, menyampaikan materi pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi, selesai. Sehingga ini juga yang membuat anak itu kurang daya motivasinya rendah. Kemudian mungkin yang ketiga, bolehlah fasilitas sekolah yang menunjang terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Dan alhamdulillah saya secara bertahap insya Allah akan menata kembali mengenai alat media pendukung pembelajaran di SMA 1 Cilacap. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan yang bisa mendorong terhadap peningkatan motivasi dan kualitas pembelajaran di SMA 1 Cilacap. Itu mungkin beberapa hal yang melatar belakangi dan solusi yang bisa diambil oleh sekolah, mulai dari anak berangkat. Saya lewat rapat-rapat di orang tua selalu menyampaikan bagaimana fungsi, peran, dan tanggung jawab orang tua dalam pengembangan pembelajaran anak untuk menjadi sosok yang mumpuni. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi masalah yang kedua, masih kurangnya atau bahasanya rendahnya guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Memang di era digital zaman sekarang ini kita tidak bisa lari dari kenyataan. Dan juga tidak bisa berlindung dari kenyataan, sehingga kita dituntut untuk masuk dan menjadi bagian dari pengguna, pelaksana, dan mungkin kalau bisa menjadi pengembang sistem digital atau sistem informasi atau juga teknologi informasi dalam pembelajaran. Contoh sekarang dalam hal ketika kemarin kita dirundung masa pandemi, mau tidak mau guru yang tidak biasa memakai dan menggunakan teknologi informasi itu dihadapkan pada satu proses pembelajaran dengan menggunakan media Zoom misalkan, atau mungkin di sisi lain anak biasa belajar mandiri dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam internet, itu pun lewat pembinaan dan bimbingan guru. Kemudian hal lain untuk meningkatkan kompetensi guru agar guru mau dan juga mampu melaksanakan dan menggunakan
TIK dalam pembelajaran, kami di sekolah ini berkali-kali menjadwalkan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester itu ada IHT dan ada sejenis bintek tentang bagaimana peran TIK dalam pembelajaran, baik itu mengenai sumber-sumber belajar, mengenai bahan ajar, tata cara dan proses pembelajaran, sampai kepada sistem evaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Tahun ini SMA Negeri 1 Cilacap mencanangkan dan menargetkan satu, guru sudah mampu menggunakan fasilitas internet. Yang kedua, guru sudah mampu membuat baik itu karya sendiri atau memodifikasi dari karya-karya lain tentang bahan ajar yang akan digunakan ke siswa. Dan yang ketiga, guru sekarang saya targetkan tahun pelajaran 2022-2023 itu mampu melaksanakan sistem penilaian yang berbasis teknologi informasi atau TIK. Insya Allah target-target ini dan langkah-langkah yang sudah saya gunakan dan saya siapkan bisa menjawab dua permasalahan tadi yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan rendahnya motivasi anak dalam belajar dan rendahnya guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Itu Ibu yang telah diberikan oleh Bapak Sekolah kita SMSC ini, mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan oleh saya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Tidak hanya Ibu, nanti ya teman-teman yang lain pun sama. Kita optimis, semua siap dan semua bergerak. Nah, jadi hanya soal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.